Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan menceritakan salah satu film kanibal yang sangat kontroversial pada era 80-an. Film ini berjudul Cannibal Holocaust. Kenapa dibilang kontroversial? Karena di dalam film ini terdapat berbagai hal yang sangat mengerikan yang terkesan seperti kejadian nyata. Bahkan kala itu, banyak negara yang membanner film ini, mulai dari Australia, Amerika, Singapura, bahkan lebih dari 50 negara lainnya. Udah kebayangkan gimana sadisnya film ini? Nah, sebelum kita masuk ke alurnya, saya ingatkan dulu ya, kalau video ini tidak boleh ditonton oleh anak di bawah umur. Jadi bagi kalian yang di bawah 17 tahun, jangan coba-coba untuk menonton video ini. Tapi kalau kalian ngeyel, ya silakan aja. Tapi saya nggak tanggung jawab ya. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Di awal film, kita disajikan pemandangan hutan Amazon yang terletak di negara Kolombia. Sebenarnya hutan ini sangat luas, bahkan hutan ini dimiliki oleh 9 negara. Namun di dalam film ini, si sutradara yang bernama Ruggero Deodato memilih hutan Amazon yang ada di Kolombia. Dia menjadikan hutan ini sebagai tempat syuting karena memiliki beberapa wilayah menarik. Setelah melihat pemandangan hutan itu, kita pindah ke reporter yang sedang menyampaikan berita di kota New York. Dalam beritanya, dia menyampaikan tentang peristiwa hilangnya 4 kru film. Mereka udah 2 bulan pergi ke hutan Amazon untuk mendokumentasikan kehidupan suku yang ada di sana. Lebih tepatnya, suku kanibal. Mereka adalah Alan Yates, si sutradara, lalu pacarnya V.D. Niels, penulis naskah, lalu juga ada kameramen yaitu Jack Henders, dan satu lagi kameramen bernama Mark Tomaso. Si reporter kemudian menyebutkan kalau mereka terakhir kali terlihat di perbatasan Peru dan juga Brazil. Kala itu, mereka akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat bernama Rio Ocoro. Setelah nantinya sampai di tempat itu, mereka akan jalan kaki masuk ke dalam hutan Amazon. Sayangnya, itulah kabar terakhir dari mereka dan sekarang nggak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Untuk mencari tahu hal itu, diutuslah seorang profesor bernama Harold Monroe. Dia merupakan seorang antropologis dari Universitas New York yang sering melakukan ekspedisi ke daerah primitif. Namun baru kali ini dia akan ke sana dan itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk dirinya. Setelahnya, kita kemudian pindah ke hutan Amazon, ketemu sama beberapa orang suku pedalaman. Mereka dari suku bernama Yakumo yang lagi makan besar alias mukbang. Yang dimakan bukan makanan biasa. Mereka lagi memakan hewan kukang, itu pun secara hidup-hidup. Lagi enak-enaknya makan, muncul beberapa tentara yang langsung menembaki mereka. 3 anggota mereka langsung mati seketika, sementara 1 tentara mati karena terkena panah beracun. Kenapa bang, kok anggota suku itu dibunuhi? Jadi guys, mereka ini bukan suku pedalaman biasa. Mereka adalah suku kanibal atau orang yang suka memangsa sesama. Selain suku Yakumo, ada 2 suku lagi yang juga kanibal. Mereka bernama Samatari atau dijuluki orang-orang rawa, dan Yamamomo yang dijuluki dengan orang-orang pohon. Karena hal ini, mereka dianggap berbahaya oleh pemerintah setempat. Jadi, jika mereka keluar dari wilayahnya, para tentara disuruh untuk membunuh mereka. Pada saat lagi mukbang tadi, anggota suku keluar cukup jauh dari wilayahnya. Takutnya, jika dibiarkan, nantinya manusia normal bisa menjadi korban mereka. Sekarang kita balik ke Monroe yang udah sampai di pangkalan para tentara tadi. Si kepala tentara yang kita sebut aja namanya Vin Diesel menyambut Monroe yang datang naik pesawat air. Tanpa banyak basa-basi, Monroe meminta bantuan Vin Diesel untuk mencari keempat kru film. Tanpa mikir, Vin Diesel langsung setuju karena Monroe udah minta izin pada pemerintah. Tapi walaupun begitu, Vin Diesel nggak menjamin bisa menemukan mereka. Satu-satunya yang bisa dia jamin adalah membawa Monroe keluar hidup-hidup dari tempat itu. Di sela-sela pembicaraan, Vin Diesel memberikan mancis yang berlapis emas yang ternyata itu miliknya V.
Dia menemukan itu dari salah satu anggota suku yang berhasil ditangkap saat penyergapan tadi. Kita sebut aja nama anggota suku itu adalah Pablo. Untuk membantu Monroe dalam pencarian ini, Vin Diesel mengirim dua pria bernama Kako dan juga Miguel. Mereka merupakan pemandu hutan yang udah tahu mengenai selak-beluk tempat tersebut. Mereka juga tahu banyak mengenai anggota suku serta bagaimana cara menghadapinya. Selain itu, mereka juga membawa Pablo untuk menuntun ke tempat dia tinggal. Setelah menyiapkan segala macam peralatan, mereka kemudian langsung melakukan perjalanan. Baru aja jalan sebentar, Monroe udah dikejutkan dengan sesuatu. Dia melihat Miguel yang badannya disedot lintah pada saat mereka melintasi perairan. Si Kako malah ketawa-ketawa. Kayaknya dia udah biasa melihat hal seperti itu. Mereka kemudian lanjut berjalan dan sampailah mereka di tempat kayu bakar bekas suku Yakumo. Mereka kemudian mengikuti jejak yang ditinggalkan suku itu, dan tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan macan tutul. Bukannya lari, si Kako malah nembaki macan itu. Malahan si macan yang kemudian lari dikejar Kako yang tiba-tiba tersandung tengkorak manusia. Kita aja ngelihatnya ngeri kan, tapi tidak dengan si Kako. Dia dengan santainya membuang ulat di tengkorak itu, dan itu pun membuat Monroe langsung muntah. Setelah memperhatikan gigi tengkorak dengan seksama, Kako bilang kalau itu adalah tengkoraknya Felipe Okana. Dia juga merupakan seorang pemandu hutan yang memang udah lama nggak ada kabarnya. Kemungkinan dia udah melakukan kesalahan hingga akhirnya bernasib seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat kontroversi pertama di film ini, atau salah satu alasan kenapa film ini nggak boleh tayang di banyak negara. Jadi guys, saat mereka udah kelaparan, Miguel menyembelih hewan kuati secara sadis. Isi perutnya kemudian diberikan kepada Pablo, dan dia pun memakan itu dengan sangat lahap. Adegan ini memang memakai hewan sungguhan, karena zaman itu teknologi komputer belum secanggih sekarang. Ini masih satu hewan. Nantinya di sepanjang film, ada banyak hewan yang dibunuh secara langsung. Singkat cerita, setelah menyantap makanan itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Saat berada di tepi sungai, mereka melihat pemandangan yang luar biasa mengerikan. Bagi Kako dan Miguel, mereka udah biasa melihat itu. Tapi bagi Monroe, dia benar-benar nggak menyangka bisa melihat itu. Kalian mau tahu apa yang dilihatnya? Ini sebenarnya ngeri kali guys. Nggak tega saya mau nyeritainnya. Tapi karena ini cuma film, ya udahlah saya ceritai. Terlihat ada seorang pria suku Yakumo yang membawa wanita sukunya ke tepi pantai. Dia kemudian memegang batu runcing yang dimasukkannya ke terowongan wanita itu. Dia melakukan itu berulang kali sampai si wanita ngeluarin saus dari terowongannya. Gak cukup sampai di situ. Dia kemudian membuat bola dari tanah liat yang dituncupinya dengan benda mirip kayak paku. Bola itu lalu dimasuki ke terowongan si wanita, yang ini pun membuat dia langsung menjerit kesakitan. Setelah menderita sedemikian mengerikan, dia kemudian dibunuh dengan cara kepalanya dihantam batu. Mayatnya kemudian ditaruh di perahu, dan perahu itu didorong ke tengah sungai. Kako kemudian menjelaskan kalau itu adalah hukuman bagi si wanita. Ia telah melakukan ketot-ketotan sebelum menikah, dan itu dilarang di dalam suku mereka. Jika pria Yakumo tadi tidak menghukum si wanita, maka dialah yang akan dibunuh oleh anggota suku yang lain. Istilahnya ini semacam hukuman dari Tuhan yang memang wajib harus dia lakukan. Setelah melihat hukuman yang gila campur biadab itu, mereka kemudian mengikuti pria itu agar mengetahui tempat tinggal sukunya. Sayangnya pria itu mengetahui kehadiran mereka dan kemudian menghilang begitu saja. Untuk memancing dia keluar, Kako menyuruh Miguel untuk menunjukkan Ichi bosnya sambil membawa Pablo yang lehernya diikat. Memang agak aneh sih, namun apa yang dilakukan Miguel ternyata berhasil. Tak lama kemudian beberapa anggota suku keluar menyadari kalau kedatangan Konro dan yang lain niatnya baik. Mereka pun dituntun pergi ke desa anggota suku yang jaraknya tidak jauh lagi. Setelah sampai di sana, beberapa wanita langsung mencoba untuk mengusir mereka. Anggota suku yang lain juga menatap dengan curiga yang sepertinya telah terjadi kekacauan besar di tempat itu. Sang kepala suku kemudian memperlihatkan gubuk bekas kebakaran yang di dalamnya terdapat beberapa tengkorak. Dia juga memperlihatkan salah satu anggota suku yang telah ditembak di bagian kaki.
Melihat keadaan ini, Kako mulai sadar kalau mereka dalam bahaya. Agar bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu, dia menyuruh Miguel memberikan pisau lipat kepada kepala suku. Setelah diberikan, dia langsung kegirangan dan mereka pun disambut baik di tempat itu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan dan menemukan beberapa anggota suku Samatari. Mereka lagi membuat api besar untuk mengasapi seorang wanita yang berada di atas pohon. Wanita itu berasal dari suku Yamamomo yang bakal mereka makan alias kanibal. Selesai diasapi, mereka kemudian membawanya ke tepi sungai. Di sana udah ada anggota suku lain yang lagi menyiksa dua wanita suku Yamamomo. Ada yang badannya lagi dibelek-belek dan ada juga yang lagi digoyang-goyang nikmat. Jadi guys, suku Samatari dan suku Yamamomo adalah musuh bebuyutan. Mereka selalu berperang setiap hari hanya sekedar untuk mendapatkan daging manusia. Setiap hari selalu jatuh korban, baik itu dari pihak Samatari ataupun Yamamomo. Tak lama kemudian, dari kejauhan datang beberapa anggota suku Yamamomo yang mau menyelamatkan para wanitanya. Kako dan yang lainnya menembak beberapa anggota Samatari agar nantinya mereka bisa disambut baik oleh Yamamomo. Namun kenyataannya berbeda. Malahan anggota suku itu terus menatap curiga pada mereka, sama seperti di tempat suku Yakumo tadi. Tak berselang lama, kepala suku Yamamomo tiba-tiba muncul dan memberikan arloji milik salah satu kru film. Ini pun membuat Monroe makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah keempat kru film masih hidup? Dan kalaupun masih hidup, di mana mereka sekarang? Karena tidak mendapat petunjuk lain selain arloji, Monroe kemudian melakukan eksperimen psikologis yang terkesan nyeleneh. Kenapa saya bilang nyeleneh? Karena dia menunjukkan Ichi bosnya yang kecil dan pura-pura mandi di sungai. Anehnya, tak lama kemudian muncul beberapa wanita Yamamomo ngajak Monroe untuk main-main di air. Puas main air, para wanita lari ke sebuah tempat diikuti Monroe dan yang lainnya. Sesampainya di tempat itu, mereka pun dibuat terkejut sekejut-kejutnya. Itu adalah tengkorak para kru film yang digantung bersamaan dengan peralatan mereka. Apa yang telah dilakukan para kru film? Kenapa mereka bisa bernasib seperti ini? Itulah yang sekarang menjadi pertanyaan Monroe, sekaligus dia akan segera untuk mencari tahu. Saat Monroe mau mengambil rekaman kru yang digantung, suku Yamamomo tidak mengizinkannya. Mereka udah menganggap itu seperti benda sial yang tidak boleh lagi diambil oleh siapapun. Monroe pun mencari akal bagaimana caranya untuk mengambil itu. Karena rekaman itu adalah bukti apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Hingga setelah berpikir beberapa saat, muncullah sebuah ide yang cukup jenius. Monroe menembak beberapa kali ke atas dan kemudian menjatuhkan pistolnya. Ini menandakan kalau Monroe bukan orang jahat agar anggota suku tidak takut padanya. Lalu dia mengeluarkan tape recorder yang berisi suara suku pedalaman di negara lain. Kedua cara ini ternyata berhasil, sekaligus mereka disambut dengan suguhan daging mentah. Udah mau muntah si Monroe makannya, apalagi yang dikasih ke dia adalah jantung manusia. Tapi mau nggak mau dia harus makan untuk menghormati suku tersebut. Selesai makan, dia pun mendapatkan apa yang dia mau, yaitu rekaman para kru film. Nggak pakai lama-lama, dia langsung balik lagi ke kota New York. Disinilah kontroversi kedua film ini terjadi, yang mana rekaman itu berupa video dokumenter yang sangat nyata atau seperti benar-benar terjadi. Profesor lalu melihat video itu yang diawali dengan keberangkatan kru film ke Rio Okoro. Di sana mereka dibantu Felipe Okana yang tadi ditemukan udah tinggal tengkoraknya aja. Sampai di Rio Okoro, mereka kemudian masuk ke dalam hutan dan mencari suku-suku tadi hingga berhari-hari. Selama pencarian itu, banyak hal mengerikan yang mereka lakukan. Mulai dari menyembelih kura-kura untuk dimakan, lalu membunuh ular serta tarantula, dan yang paling mengerikan adalah saat mereka memotong kakinya Felipe. Mereka terpaksa melakukan itu karena sebelumnya Felipe digigit ular beracun.
Walaupun kakinya udah dipotong, nyawa Filipe tidak bisa tertolong lantaran bisa ular telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka pun meninggalkan dia begitu aja dan melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, mereka akhirnya sampai di desa suku Yakumo. Disinilah asal muasal masalah dimulai. Mereka dengan teganya menembak beberapa anggota suku hingga mereka semua lari ketakutan. Ini sih belum seberapa, karena setelah melakukan itu, mereka memasukkan semua anggota suku ke dalam gubuk dan kemudian membakar gubuk tersebut. Untungnya banyak dari mereka yang berhasil keluar, walaupun banyak juga yang terpanggang hidup-hidup. Adapun alasan mereka melakukan ini karena ingin merekayasa cerita dalam video yang mereka buat. Semakin sensasional video yang dibuat, maka semakin banyak orang yang ingin menontonnya. Mereka melakukan ini bukan sekali dua kali. Mereka udah sering melakukannya, yang bahkan diketahui oleh bos mereka. Namun karena demi yang namanya duit, bos mereka pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Setelah itu, kita balik lagi ke Monroe yang lagi rapat dengan beberapa orang. Orang-orang itu adalah bos dari kru film yang berniat untuk menyiarkan rekaman video itu ke masyarakat. Namun Monroe dengan tegas langsung melarang. Menurutnya video itu penuh dengan kebohongan serta benar-benar sangat tidak manusiawi. Untuk meyakinkan para petinggi itu, dia kemudian mengajak mereka menonton sisa rekaman tersebut. Rekaman itu pun kemudian dilanjutkan dengan para kru film yang sedang mencari anggota suku Yamamomo. Setelah mencari ke berbagai tempat, mereka akhirnya berhasil menangkap seorang wanita suku itu. Disinilah kemudian kontroversi yang ketiga terjadi, atau bisa dibilang inilah kontroversi terbesar dalam film ini. Kalian tahu apa yang mereka lakukan terhadap wanita itu? Mereka dengan kejinya memperkaos si wanita itu beramai-ramai. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria suku itu yang melihat sambil sembunyi. Dia lalu memberitahu anggota suku lain yang kemudian menghukum wanita itu. Si wanita dianggap sudah sangat kotor sehingga harus segera dihukum. Hukumannya pun bukan sekedar hukuman biasa. Terowongannya dituncap dengan kayu sampai tembus ke mulutnya dalam posisi tergantung. Wih, ngeri guys. Ngelihat ini ngilunya sampai berhari-hari. Gak hanya si wanita aja yang dihukum, keempat kru film Jahanam itu pun juga dihukum. Mereka dikepung dari segala arah dan ini pun membuat mereka panik sepanik-paniknya. Satu persatu dari mereka kemudian dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Dimulai dari Jack yang dibunuh memakai tombak. Mayatnya kemudian dibawa, dicincang-cincang sama mereka. Ichi bosnya dipotong, lalu kelapanya juga dipotong, dan isi perutnya dimukbang ramai-ramai. Lalu korban kedua adalah V. Nasibnya dibuat sama kayak wanita suku tadi. Dia diperkaos rame-rame dan kemudian dicincang-cincang. Dan yang terakhir dibunuh adalah Mark dan juga Alan. Itu pun sekaligus mengakhiri rekaman luar biasa mengerikan yang membuat para bos mereka langsung syok bukan main. Mereka yang tadinya kekeh mau nyari rekaman itu langsung menyuruh agar rekaman itu untuk dimusnahkan. Scene film ini kemudian ditutup dengan Monroe yang bertanya-tanya di dalam hatinya. Siapa yang sebenarnya kanibal? Para anggota suku atau manusia-manusia yang berhati iblis tadi? Jadi itulah guys, alur cerita film paling kontroversial yang pernah dibuat. Bahkan pada saat itu, si sutradara sempat ditangkap polisi bahkan sampai disidang. Dia dianggap telah membuat film yang memang benar-benar terjadi. Namun setelah dia menghadirkan keempat artis filmnya, barulah dia dilepaskan oleh kepolisian. Sekarang kalian udah tahu kan kenapa film ini dicekal di mana-mana. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak orang yang nonton videonya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.